Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Sailendra. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan tahun 2022. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita mengenai perjalanan saya menuju ke desa Rantau Majo. Jadi tujuan saya dan teman-teman saya ke desa tersebut adalah untuk menyelesaikan tugas lapangan yang diberikan oleh Pak Alfa Beriansa selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Jadi tujuan kami ke sana adalah untuk menganalisis eh, proses manajemen proyek yang ada di desa tersebut. Jadi pada hari pelaksanaan tugas lapangan tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 13 Mei, hari Selasa, kami mulai jam 7 pagi itu kami mulai bergegas untuk ke desa tersebut. Pada jam 7 kami berangkat dari rumah masing-masing menuju titik kumpul, yaitu di dekat jembatan Auduri, yaitu tepatnya ada Alfamart di situ. Kami menunggu di sana, menunggu teman-teman yang lain untuk sampai dan berangkat bersama ke desa tersebut. Jadi telah mengumpul semua, kami pun langsung berangkat ke desa tersebut pada sekitar pukul jam 8 pagi atau 9. Kami berangkat ke sana menggunakan motor dan memakan waktu kurang lebih 30 menit lebih untuk sampai ke Sengeti. Selepas sampai di Sengeti, yaitu tepatnya pada dekat pasar Sengeti, kami pun menuju pelabuhan atau tempat penyeberangan Sungai Batanghari. Kami menunggu sekitar kurang lebih beberapa menit untuk menunggu kapal datang menjemput kami dan menyeberangkan kami menuju ke desa Rantau Majo tersebut. Oh ya, desa Rantau Majo ini terletak di pinggir Sungai Batanghari. Oh ya, saya ingin sedikit bercerita mengenai profil desa Rantau Majo ini. Jadi desa Rantau Majo ini terletak di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jadi desa Rantau Majo ini memiliki 3 dusun dan 8 buah RT. Desa Rantau Majo ini juga salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Serta wilayah desa Rantau Majo ini terbentang di pinggiran Sungai Batanghari dengan luas wilayah kurang lebih 838,8 hektar. Dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Suak Putat, Desa Gerunggung, dan Kelurahan Sengeti. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tantan, sebelah timur Kelurahan Sengeti dan Pulau Kayuaro, dan sebelah barat Desa Teluk, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Jadi menurut keterangan dari Kepala Desa Rantau Majo, yaitu Pak Hari, Desa Rantau Majo ini memiliki kurang lebih penduduk 1.113 jiwa dengan mayoritas penduduk asli yaitu sekitar 80%. Itu terbagi atas 577 jiwa laki-laki dan 536 jiwa perempuan. Dan Desa Rantau Majo ini memiliki 350 kakak. Jadi sebagian besar penduduk ke Desa Rantau Majo ini bermata pencarian sebagai petani. Hal itu ditandai dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang terdapat pada Desa Rantau Majo. Jadi manajemen proyek lanjut kepada cerita saya ketika saya menyelesaikan tugas lapangan. Ketika kami sudah menyeberangi Sungai Batanghari, kami pun membayar sekitar 5.000 per motor untuk menyeberangi Sungai Batanghari tersebut. Selepas sampai, kami pun langsung menuju ke desa tersebut. Yang ketika kami berjalan menuju ke Desa Rantau Majo itu, atau memasuki area Desa Rantau Majo itu, cukup memprihatinkan
ditambah akses jalan yang kurang memadai, serta memang di desa tersebut banyak perkebunan-perkebunan yang sedikit rawan kriminalitas mungkin. Lanjut, ketika kami sampai di kantor desa Rantau Majo, yaitu kantor desa terletak di pinggir Sungai Batanghari, atau langsung di pinggir Sungai Batanghari. Jadi setelahnya kami sampai di kantor desa, kami pun disambut oleh perangkat desa dan kepala desa tersebut yang ramah-ramah dan sangat baik menurut saya. Kami pun menyampaikan tujuan kami ke sana dan sedikit mewawancarai serta melihat langsung proyek-proyek yang telah dilaksanakan di desa tersebut. Jadi tentang proyek yang ada di manajemen atau perencanaan pembangunan yang ada di desa tersebut, yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur, perencanaan penanganan bencana banjir, perencanaan atau pengorganisasian proyek pembangunan. Jadi kepala desa pun yaitu Pak Pari sangat mendetail atau menceritakan semua proyek-proyek yang ada di desa tersebut. Jadi metode penelitian manajemen proyek Desa Rantau Majo ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek secara jelas. Jadi dalam menyusun laporan atau artikel untuk proyek pembangunan Desa Rantau Majo ini, kami menggunakan metode penelitian identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek secara jelas, yaitu melibatkan memahami masalah yang ingin dipecahkan dan sasaran yang ingin dicapai oleh proyek tersebut. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk melaksanakan proyek dengan efektif. Terus langkah selanjutnya adalah perencanaan proyek yang komprehensif. Ini mencakup penentuan jadwal, alokasi sumber daya, identifikasi resiko, dan penentuan metrik keberhasilan proyek. Jadi dalam konteks Desa Rantau Majo, perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan pada kondisi daerah seperti pemberdayaan perempuan, posyandu, dan penanganan cikumunya. Jadi setelah perencanaan dilakukan, pelaksanaan proyek dengan memimpin tim, mengkoordinasikan aktivitas, dan memantau kemajuan proyek secara teratur. Komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk masyarakat setempat, juga sangat penting. Terakhir, yaitu proses evaluasi. Proyek di sana dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian sampai tujuan, mengidentifikasi pembelajaran, dan merencanakan perbaikan di masa depan. Agar rencana kerja itu semakin efektif dan efisien, maka dilakukanlah evaluasi ini. Jadi dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, metode penelitian manajemen proyek Desa Rantau Majo ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di tingkat lokal. Jadi setelah kami mewawancarai kepala desa dan sekdes, kami pun segera berpamitan karena kami juga ada jadwal kelas. Jadi kami buru-buru untuk berpamitan. Di perjalanan pulang, kami pun melewati jalan yang sama, yaitu harus menyeberang Sungai Batanghari, harus melewati Desa Sengeti, Desa Kedembangan, Desa Penyengat Ola, melewati Jembatan Alduri, dan lain sebagainya. Ketika kami menyusun laporan atau artikel ini, kami pun berdiskusi dan memberikan sebuah saran, yaitu dari semua aspek yang terdapat dalam Desa Rantau Majo ini sudah memiliki kualitas dan perkembangan yang bagus. Hanya ada sedikit saran agar lebih mengembangkan proyek pembangunan yang
bukan hanya sekedar jalan, sehingga tidak bergantung pada APBD kabupaten dan meningkatkan BUMDes agar mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan dan pengembangan desa guna mendukung desa maju dari desa berkembang. Jadi adapun kesimpulan yang kelompok kami dapatkan yaitu semua proyek pembangunan desa Rantau Maju sudah melakukan semua prinsip manajemen proyek. Jadi berdasarkan tugas dan fungsi pemerintah, tim pengawas desa terkadang dibentuk oleh desa itu sendiri, sesuai dengan tupoksi dan kegiatannya masing-masing. Sistem pengawasannya terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui prosesnya. Baik, jadi sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menceritakan hal-hal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.